hatiku sendiri. Kalian tidak akan mengerti rencana dari Bapakku. Cepat minggir, ayo jalan. Meskipun sudah ditolong oleh Simon dari Kirene, Tuhan Yesus tidak bertambah segar. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, ia bangun lagi meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Kita hampir tiba. Kau sudah terlihat sangat lelah. Apa kau masih bisa melanjutkannya? Sudah cukup, tugasmu sampai di sini saja. Pergi kamu. Setelah melanjutkan perjalanannya, Yesus melewati wanita yang mulai melihat dirinya disiksa. Yesus pun berhenti di depan mereka dan memandang wanita itu dengan penuh arti. Kenapa orang ini dari begitu hebatnya? Apa salahnya hingga begitu berat siksa yang diterimanya? Terus apakah orang tuanya hingga anaknya menderita seperti ini? Hei wanita-wanita Yerusalem, janganlah engkau menangis, tapi tangislah dirimu sendiri dan anak-anak. Ayo minggir, cepat jalan. Tubuh Yesus semakin lemah, tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya, Yesus terjatuh. Tapi Yesus tetap berusaha bangun, tekadnya untuk menyelesaikan perjalanan kelas teguh, walaupun dengan sisa-sisa tenaga yang ada. Yesus sudah sampai di Golgota. Para prajurit mempersiapkan tempat penyaliban dan menyeretnya dengan paksa, lalu melucunya jubah. Yesus disampaikan sendiri. Beberapa prajurit menyiapkan salib dan prajurit yang lainnya malah merebut jubah Yesus. Akhirnya mereka bermain undi dan seorang prajurit menangkap undian, seperti yang ada tertulis pada kitab suci. Sebelumnya salib Yesus diangkat oleh beberapa prajurit dari pundak Yesus. Setelah itu membuka pakaian Yesus dengan begitu kasar. Angkat tanganmu. Daripada kita saling berebut, adilnya kita potong saja menjadi 4 bagian, masing-masing kita. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa bagian, tetapi baiknya kita membuat undian untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Aku menang. Mari kita selesaikan tugas kita. Bersama dengan Yesus terdapat 2 penjahat yang juga disalibkan pada saat itu. Bukankah kamu Kristus? Selamatkanlah diri guru kami. Engkau katakan bisa menghancurkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari. Namun engkau tidak bisa turun dari salib itu. Jika engkau Mesias, turunlah dari salib itu agar kami percaya dan dapat melihatnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dengarlah, dia berdoa untukmu. Tidaklah engkau takut kepada Kristus? Sebab kita semua menerima hukuman yang sama. Kita sudah selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan atas perbuatan kita. Aku ikhlas dengan hukuman yang aku terima. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sesungguhnya engkau akan ada bersamaku di dalam Firdaus. Memandang dari kayu salib, Kristus melihat orang yang dikasihinya, yaitu ibunya Bunda Maria, saudari ibunya Maria istri Kleopas, Maria Magdalena dan muridnya yang terkasih Yohanes. Dengan sisa-sisa nafasnya, Kristus memberikan pesan terakhir kepada ibu dan murid kesayangannya yang tengah tersimpu di bawah kayu salibnya. Yohanes, inilah ibumu, dan kau Maria, inilah ibumu.
Aku haus. Mendengar perkataan Yesus, salah seorang prajurit pun mengambil bunga karang yang ditusukkannya pada sebatang bulu, kemudian mencelupkannya ke wadah yang berisikan anggur asam dan mengarahkannya di depan mulut Yesus. Mendengar perkataan Yesus, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya dan begitu juga sebaliknya. Daging dari dagingku, hati dari hatiku, biarkan aku mati bersamamu. Ibu, inilah anakmu, dan kau Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ia memanggil Elia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah mengatakan demikian, akhirnya ia menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut dan hening sejenak. Kejadian itu disaksikan dengan jelas oleh para prajurit dan semua orang. Para prajurit dan orang-orang pun berlarian ketika merasakan adanya getaran gempa bumi. Hanya tersisa kepala prajurit di dekat salib Yesus. Dengan penuh rasa heran, kepala prajurit memutuskan untuk menusuk lambung Yesus untuk membuktikan apakah Yesus sudah mati. Seketika keluarlah darah dan air dari lambung Yesus. Kepala prajurit terus menatap Yesus yang tergantung di kayu salib. Tunggu, orang ini anak Allah. Dekat salib Yesus berdirilah Maria ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Karena Yesus, Maria yang tidak dapat membendung kesedihannya, ia pun memohon untuk dapat memeluk jenazah Yesus sekali lagi. Aku kasihan melihat Maria. Dapatkah engkau meminta menurunkan jenazah Yesus agar jenazah dapat kita makamkan? Aku ingin memberikan pemakaman yang layak untuknya. Baiklah, kau boleh mengambil jenazahnya. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenah dan meminyakinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Mereka menguburkan jenazah Yesus di dalam kuburan baru yang belum pernah digunakan sama sekali. Demikianlah perjalanan sengsara Tuhan Yesus. Ia rela menderita dan wafat demi cintanya kepada kita. Semoga kita selalu mengingat pengorbanan dan kehidupan dalam kasih.